Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan ini, channel Madura Manis. Dan aku nggak capek-capeknya minta bantuan sama saudara-saudaraku yang baru jumpa dengan channel ini. Aku mohon bantuan subscribe, aktifin loncengnya, dan bantu like, komen, share ke semua grup kalian agar channel ini bisa berkembang di suatu saat nanti. Karena tanpa dukungan saudara-saudaraku dimanapun berada, channel ini nggak bakalan sukses, nggak bakalan bisa berkembang sejauh ini. Dan aku ucapkan yang udah menyupport, udah subscribe, udah jadi penonton yang setia, dan yang baru jumpa dengan channel ini, channel Madura Manis ini, penonton baru, aku doakan semua semoga diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit segala apapun, dan diselamatkan dari siksa kubur sampai ke akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita ke tutorialnya aja. Di pagi ini, hari Selasa, tanggal berapa? Tanggal 28. Pagi ini kayaknya cuacanya mendung, kayak mau hujan, dan mudah-mudahan enggak terjadi apa-apa dan diselamatkan semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Aku ini mau ngingetin sama saudara-saudaraku dimanapun berada, ayo kita tingkatkan amal kebaikan kita, taubat kita, ibadah kita, ayo tingkatkan. Jauhilah amal-amal yang buruk itu, jauhilah dan dekatilah amal kebaikan. Utamakan sholat, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Utamakan sholat, utamakanlah amal kebaikan. Jangan utamakan pekerjaan, jangan utamakan pekerjaan yang buruk, jangan. Karena kalau pekerjaan kita, ya perlakuan kita di dunia ini pasti semua ada balasannya. Pekerjaan baik ada balasannya, pekerjaan buruk ada balasannya. Tapi itu terserah kalian semua. Aku cuma ngingetin supaya sadar. Itu terserah kalian semua. Mau yang jalan, mau di pekerjaan yang buruk atau yang baik, terserah kalian semua. Karena kuburan kita ini cuman satu orang isinya kuburan. Enggak bakal dikuburin sama-sama. Marilah kita saling berbondong-bondong untuk melakukan perbuatan yang baik.
agar di dunia ini kita bisa selamat sampai ke akhirat nanti. Janganlah punya pikiran yang enggak baik, jangan punya perasaan iri, jangan punya perasaan dengki. Kita ini harus ingat kita ini dari mana, siapa yang menciptakan. Itu semua pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Semua akan kembali. Karena di hadapan Allah kita ini ya enggak ada bedanya. Mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang punya jabatan, mana orang biasa. Enggak ada perbedaan kalau udah di hadapan Allah. Perbedaan kita ini ya cuma perlakuan kita, baik buruknya. Apa banyak dosa atau pahalanya lebih banyak. Karena ya selama kita hidup ini ada kangen bahu kangen sama bahu kiri ini, ada malaikat yang mencatat perlakuan kita, baik maupun yang buruk. Di kanan mencatat kebaik perlakuan kita yang baik, di kiri ini mencatat perlakuan kita yang buruk. Jadi nggak pernah salah, hari ke harinya itu nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Kalau dia kerja yang buruk, langsung dicatat pekerjaan itu. Jadi kalau udah mati ya, semua organ tubuh ini akan jadi saksi. Walaupun mulut kita udah kalau ditanya ini tuh bisa menghindar dari itu, nggak bakal bisa menghindar. Soalnya organ tubuh ini ya semuanya ini akan jadi saksi. Kalau ditanyain malaikat mungkar nakir di alam kubur, gak bakal bisa menghindari. Apalagi mau ngebohongi, gak bakalan bisa. Karena organ tubuh ini ya jadi saksi. Jadi saksi, dia ngasih tahu sama si malaikat itu sebenarnya. Dia nggak bakalan bohong, yang tahu itu nggak bakalan bisa menghindar kita. Kalau di alam kubur ditanyain malaikat mungkar manakir, nggak bakalan bisa menghindar. Terus ke soal kematian ini ya, kematian kita ini nggak pernah berjanji, nggak pernah ngirim pesan, tiba-tiba datang menjemput kita, ajal kita. Jadi kalau soal kematian itu nggak bakalan bisa lari kemana-mana. Kalau udah waktunya mati, waktu sholat bukan mati, ya mati ya. Kalau matinya matinya umur 5 tahun, gak bakalan jadi 20 tahun. Kalau matinya jam 6 ya gak bakalan matinya lewat lebih dari jam 6 atau kurang dari jam 6. Pasti itu mati jam 6. Gak bakalan lari kematian kita itu.
gak bakalan lari, selalu ngikutin umur kita itu. Setiap hari umur kita itu udah kecolongan, tiap detik kecolongan, terus berkurang umur kita ini, terus berkurang setiap detik, setiap menit, setiap jam itu berkurang terus. Kalau bertambah ya enggak, berkurang terus. Jadi ayo kita bikin usia umur kita ini, marilah diperlakukan, dibuat di jalan yang diridhoin Allah, jangan dibuat jalan yang salah. Sisa umur kita ini, biar umur kita ini, usia kita ini gak sia-sia yang kita jalani selama ini. Karena kalau udah di perjalanan yang buruk, siksa dalam kubur, siksa di neraka itu udah menunggu. Kapan waktunya kita disiksa, kapan waktunya kita disiksa di kubur, di neraka. Kalau soal sama polisi bisa melarikan diri, kalau soal penipu bisa menghindar. Tapi bagi yang penipu, jangan senang-senang dulu. Kalau udah nipu orang dapat sekian uangnya, jangan senang dulu. Karena perbuatan itu pasti ada balasan. Hukum karma itu tetap berlaku. Karena kalau kerjanya penipu itu ya celaka 2 kali. Ini ya, yang pertama celaka di dunia. Ya kalau belum ketemu dia masih senang itu nikmati penghasilan dari penipuan itu. Uangnya sekian dapat berapa gitu, masih senang di penghasilan itu. Dia membuat beli apa, tapi uang itu nggak berkah karena dia dapatnya menipu orang. Kalau udah kerjanya penipu itu ya nggak memandang bulu, saudaranya sendiri bisa masih ditipu, apalagi temennya, orang tuanya, saudaranya sendiri bisa ditipu. Kalau udah perlakuan itu penipu. Tapi hati-hati bagi yang penipu itu. Pertama ya, kalau diketahui menipu ya bisa jadi dipukul, bisa jadi dibunuh ya. Apalagi udah ditangkap polisi, bisa di penjara sekian berapa tahun. Kalau masih ditangkap polisi atau dia dipukul sama orang yang ditipu itu nggak seberapa itu daripada disiksa di neraka nanti atau dikubur, itu belum seberapa. Yang disiksa di dunia ya dipukulin orang, di penjara polisi, ini itu lebih besar siksa kubur dari lebih berat ama yang disiksa dunia ini itu. Dia walaupun dipukul sama malaikat ya udah hancur tulangnya itu, terus dia ada dikumpulin lagi, terus bilang mau kembali ke dunia, itu udah percuma. Kalau udah nerima siksa, mau bertobat, mau kembali ke dunia, mau ngerjakan perintah Allah, mau ngejauhin larangan Allah, itu udah percuma, udah nggak ada
Gak ada gunanya itu minta itu. Jadi ya, sebelum kita disiksa dalam kubur, disiksa neraka, marilah semasa kita hidup ini kuatkanlah iman kita dan kerjakanlah perintah Allah, jauhinlah larangan Allah. Dan jangan lupa sholat 5 waktunya atau sholat sunatnya. Biar kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Jangan suka menipu, jangan. Kesenangan dunia ini cuman sementara. Hidup dunia ini cuman sementara, kesenangan ini cuman sementara. Harta kita ya ini hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hak milik harta ini. Semua titipan Allah. Kalau Allah udah berkehendak mau ngabisin harta kita, jangankan 1 jam, 1 detik bisa langsung habis. Karena Allah maha pencipta alam ini, menciptakan alam semesta ini, menciptakan isi alam manusia, semuanya diciptakan. Jadi kekayaan kita itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mati ini, ayo kita usahakan perlakuan kita ini di jalan menuju ke jalan yang diridhoi Allah. Jangan dibuat jalan di jalan yang salah sisa umur kita ini. Biarlah kita ini hidup di dunia sengsara daripada sengsara di akhirat. Lebih baik sengsara di dunia. Janganlah diperkayakan hartanya kalau tidak bisa memperjalankan harta kita ke jalan yang lurus. Contohnya bantu anak yatim, bantu fakir miskin, bantu pembangunan masjid, bantu pembangunan madrasah atau pondok. Kalau itu nggak bisa dibuat itu, buatnya yang salah semua. Jadi itu percuma punya harta banyak. Lebih baik kita kaya hati. Udah kaya hati ini udah mantap. Kalau udah kaya hati mantap ya. Soalnya kan kalau kaya hati ya iman kita kuat, bisa menjaga harga diri, dan bisa menjauhi larangan Allah, perintah Allah bisa dikerjain. Ya udah dulu ya, soalnya ini durasinya mau masuk ke 20 menit. Dan semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan, dan aku mohon maaf apabila ada perkataanku yang salah atau menyinggung perasaan saudara-saudaraku. Aku minta maaf beribu-ribu maaf. Dan aku doakan yang udah menonton, menyupport, yang menyubscribe, aku doakan semoga selamat dari dunia sampai akhirat, dan dijauhkan dari penyakit dan dipermudahkan segala urusannya. Selamat jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.